apa ya, memberikan kesempatan khususnya kepada saya. Nama saya Jihan Iren, dari apa ya, mahasiswi Universitas Islam yang sekarang lagi belajar buat jadi penyuluh gitu ya. Alhamdulillah di sini diberi kesempatan gitu buat memberikan materi kepada ibu-ibu sekalian. Nah, materi yang akan kita bawa atau yang akan saya bawa yaitu mengenai tugas ibu di setiap tumbuh kembang anak kayak gitu. Jadi kan anak tuh berkembang ya ibu-ibu, berkembang tuh proses menuju pendewasaannya gitu. Nah ini tuh apa yang memiliki tahapan-tahapannya tersendiri gitu yang harus seorang ibu tuh memperhatikan. Mungkin yang pertama itu ada tahap prenatal. Kalau tahap prenatal memang tahap apa ya, setelah pembuahan gitu ya, atau tahap pada masa kehamilan kayak gitu. Nah pada saat kehamilan ini ibu itu harus menjaga kesehatan mentalnya. Yang pertama kesehatan mentalnya, lalu juga harus menjaga makanannya, karena segala apapun yang ibu apa ya rasakan dan ibu makan itu tuh sangat berpengaruh gitu kepada anak gitu. Jadi diusahakan di masa kehamilan ini memang fokus gitu ya, nutrisinya harus terpenuhi, terus kesehatan mentalnya juga harus terpenuhi, memberikan stimulus yang baik gitu, harus selalu membuat ibu bahagia. Nah lalu yang kedua ada fase kelahiran gitu ya, saat kelahiran. Nah mungkin di saat fase kelahiran ini ada hal yang harus kita perhatikan gitu. Hendaknya ibu tuh melakukan IMD gitu atau inisiasi menyusui dini gitu. Dimana IMD ini tuh merupakan kayak proses seorang anak pertama kali menyusu ke ibunya gitu setelah melahirkan lalu menyusu pertama kali gitu. Karena ASI yang pertama kali dihasilkan dari ibu itu sangat mengandung banyak nutrisi gitu. Selain itu ASINya juga apa ya, bagus untuk tumbuh kembangnya dan juga bagus untuk membentuk kedekatan antara ibu dan anak seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada fase postnatal. Nah untuk fase postnatal ini atau fase setelah kelahiran bayi terbagi menjadi 3 gitu ya ibu-ibu. Yang pertama tuh ada fase oral gitu. Fase oral itu di mana tugas perkembangan ibu tuh fokus kepada memberikan ASI gitu kepada anaknya, karena pusat pertumbuhannya tuh berada di mulut gitu. Jadi makanya kenapa anak-anak di fase ini tuh selalu kayak masukin makanan ke mulutnya gitu, karena memang perkembangannya di fase ini tuh ada di mulut gitu. Jadi orang tua tuh harus mengoptimalkan pemberian ASI-nya gitu. Nah kalau misalkan pemberian ASI-nya kurang maksimal, ini tuh nanti tugas pertumbuhannya akan jadi hutang gitu di pertumbuhan selanjutnya gitu. Makanya kalau misalkan sekarang diperhatikan gitu ya, ada anak yang merokok dan lain-lain, itu tuh salah satu apa ya, efek karena dulu di fase oralnya itu tidak terpenuhi gitu kecukupan ASI-nya gitu. Lalu ini fase oral ini dari 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua itu ada fase anal. Kalau misalkan tadi fase oral makan ya, maksudnya ASI gitu, tugas ibu tuh memberikan ASI. Kalau fase anal, tugas ibu tuh harus mengajarkan kepada anak tentang toilet training gitu, atau buang air besar dan buang air kecil di tempatnya kayak gitu. Karena di fase ini tuh seorang anak tuh lagi apa ya, berusaha untuk mengontrol diri kayak gitu. Jadi cara mengontrol dirinya tuh dengan kita tuh mengajarkan kepada anak untuk buang air besar dan buang air kecil di tempatnya kayak gitu. Nah berdasarkan penelitian ya ibu-ibu, seorang anak yang udah diajarkan untuk toilet training tuh lebih berkembang menjadi anak yang disiplin gitu ketika dulunya gitu. Karena kan sudah dibiasakan untuk mengontrol diri gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan dia paham gitu harus seperti apa. Nah jadi fase ini tuh sangat penting gitu ya. Kalau tadi fase oral mah fase kita memberikan ASI gitu ya, seorang ibu memberikan ASI